Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jumpa lagi bersama saya dan channel kami yaitu Sona Sejarah Channel yang selalu menginformasikan seputar haji dan seputar ibadah umrah. Nah, kali ini beda dengan konten-konten saya yang lain Bapak Ibu, karena kali ini saya akan membuat salah satu video yang mana ini pertanyaan khusus dari salah satu subscriber saya, yaitu masalah air zam-zam ketika berangkat umrah. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih demikian. Pak Ustadz, mohon informasinya, karena saya sebentar lagi ingin berangkat umroh kedua tanah suci Mekah Madinah. Apa boleh kalau saya nanti pada saat pulang ke Indonesia itu membawa air zam-zam tambahan? Karena kabarnya kalau dari travel itu sudah dijatah 5 liter, ya kan? Nah, itu apa boleh nanti pada saat saya pulang itu naruh di koper atau di travel bag seperti itu? Itu apa boleh gitu kan? Apa enggak dilarang oleh pihak penerbangan atau pihak travel? Baik, melalui konten singkat ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit bercerita yang mana mungkin nanti bisa diambil kesimpulan dari cerita singkat saya Bapak Ibu. Pada satu ketika saya membawa jemaah kurang lebih 43 jemaah pada saat itu tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, kebetulan pada saat detik-detik akhir mau pulang, ya kan, jadi mau pulang ke Indonesia itu satu hari sebelum kepulangan sudah saya informasikan di bis bahwa barang bawaan kita itu beratnya hanya 30 kg, kemudian travel bagnya cuma 7 kilo. Sementara kita sudah mendapat jatah air zam-zam sebanyak 5 liter. Nah, waktu itu Bapak Ibu jemaah ini mungkin ada sebagian yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pada saat di bandara ketika koper udah masuk X-ray, ya kan, ini singkat cerita aja Bapak Ibu, ini mengurangi durasi. Jadi pada saat masuk X-ray koper-koper jemaah, ini yang 42 jemaah, 41 jemaah itu udah lolos. Jadi tinggal 2 koper yang belum masuk. Ternyata yang 2 koper itu Bapak Ibu berisi air zam-zam yang galonnya itu ukuran 5 liter. Seperti itu ya. Jadi ukurannya itu 5 liter. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, yang 41 koper itu udah di dalam airport. Jadi tinggal 2 koper. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, pada saat itu yang 41 koper ini dikeluarkan lagi oleh pihak bandara, oleh petugas bandara. Jadi dicek lagi, sementara take off pesawatnya itu kurang 45 menit Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana kreditnya pada saat itu. Itu tahun 2016. Nah, dari cerita singkat saya ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa mikir juga ya, bahwa gara-gara 2 koper, yang 41 koper yang udah masuk, sudah diekstri di situ, itu ternyata harus dikeluarkan lagi. Gara-gara 2 koper. Sementara take off pesawat kurang 45 menit, bayangkan. Dan pada saat itu nggak mungkin petugas Bapak Ibu manggil jemaah satu-satu ke tempat barang-barang yang sudah dibongkar. Nah, jadi pada saat itu dibongkar ya, ada yang mainannya, mungkin ada mainan cucunya itu dilempar, ada juga yang dibuang. Intinya diacak-acak lah, nggak sopan, karena nggak mungkin nyari kunci gemboknya itu ke ruang tunggu, nggak mungkin. Nah, ini kerugiannya di sini Bapak Ibu. Makanya insya Allah melalui video singkat ini insya Allah saya akan memberikan salah satu tips juga kalau memang mau bawa air zam-zam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita kan sudah dapat jatah nih 5 liter, ya kan? Jadi nanti insya Allah saya akan tunjukkan seperti apa jatah air zam-zam yang diberikan oleh pihak travel. Itu nanti diberikan kepada jemaah satu-satu di Bandara Internasional Jeddah. Kalau yang pulangnya itu dari Bandara Jeddah. Tapi kalau pulangnya dari Bandara Madinah, nanti itu sudah disiapkan di Bandara Madinah. Tapi biasanya kita nggak pegang satu-satu, ya kan, masalah air zam-zam ini. Itu nanti dibagikan pada saat landing di mana? Di bandara di Indonesia Bapak Ibu. Nah, ukuran air zam-zamnya yang 5 liter itu seperti ini Bapak Ibu. Itu nanti
Bapak Ibu mesti ketemu sama air zam-zam ini pada saat landing di mana? Landing di Indonesia. Misalkan bandaranya di Surabaya, nanti sama pihak travel itu dibagikan, sama petugas-petugas travelnya itu dibagikan di Bandara Surabaya. Misalkan landing di Jakarta, ya dibagikannya di Jakarta. Ini air yang 5 liter jatah dari Biro Travel, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang banyak ya di antara jemaah umroh ini yang ya maklum lah, karena jemaah umroh ini kan nggak semua muda Bapak Ibu. Ya, nggak semua muda-muda, nggak semua pinter gitu kan. Kadang ada sebagian besar yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua Bapak Ibu, sehingga kadang khawatir ketika pulang itu takut nggak dapat jatah air zam-zam. Mesti Bapak Ibu, siapapun yang berangkat umroh, siapapun yang berangkat haji mesti dapat jatah air zam-zam yang ukurannya seperti ini nih. Ini 5 liter. Nah, perlu saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Ini sisa punya saya Bapak Ibu waktu umroh kemarin. Nah, ini 5 liter. Jatah memang dari Biro Travel. Kalau jemaah haji itu memang dari pemerintah ya kan. Kita itu tinggal duduk manis, gak usah mikir air zam-zam. Tapi tidak menutup kemungkinan, nah ini Bapak Ibu, belajar dari pengalaman saya juga, pada tahun 2016 itu Bapak Ibu, ternyata di koper jemaah itu numpuk air zam-zam ya. Numpuk air zam-zam itu yang mau dibawa pulang. Ada yang mungkin ngambil sendiri dari Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu ditumpuk di koper, sehingga kadang apa ya, timbangannya itu overload juga Bapak Ibu, itu berbahaya sekali. Makanya nanti saya akan kasih tips seperti apa botol yang memang diperbolehkan, karena saya selaku guide tour atau mutawif, mungkin dari tahun ke tahun saya punya pengalaman baru seperti itu Bapak Ibu. Ada yang kadang ditolak, ada yang kadang lolos, ya nasib-nasiban juga Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau nasibnya mujur, walaupun mungkin naruh di koper ada 5 botol, itu lolos seperti itu. Tapi kadang kalau enggak mujur, cuman 2 botol aqua, gitu kan, itu kadang ditolak, terdeteksi seperti itu Bapak Ibu. Karena yang jadi perbandingannya jemaah itu kadang tetangganya. Allah Pak Ustadz, walaupun udah dikasih tahu gitu kan, Allah Pak Ustadz, itu tetangga saya aja kemarin umroh, itu lolos kok, bawa tambahan air zam-zam 5 botol aqua itu lolos gitu kan. Oke, baiklah. Tapi ini kan resikonya juga ada di kita Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ada di kita? Karena yaitu tadi, kalau yang pertama overload. Karena timbangannya setiap maskapai itu saya rasa nggak jauh beda ya. Itu 30 kilo. Itu kalau koper besar. Tapi kalau koper kecil, travel bagnya itu Bapak Ibu, itu cuman 7 kilo. Makanya kalau terlalu banyak di mana? Di koper, itu juga dikenakan denda. Yang biasanya 1 kilo itu 60 real Saudi itu di bandara. Baik, yang jadi pertanyaan lalu seperti apa Pak Ustadz ukurannya gitu kan? Ukurannya yang boleh dibawa, ditaruh di koper itu ukurannya seperti apa gitu kan? Nanti insya Allah saya tunjukkan. Dan berapa biji yang harus saya simpan di dalam koper dan bagaimana cara naroknya gitu kan? Oke, insya Allah sebentar lagi saya akan tunjukkan seperti apa tipsnya atau triknya ketika Bapak Ibu naruh di mana? Di koper supaya lolos. Nah Bapak Ibu, di depan saya ini ada 3 botol aqua, air aqua ya kan. Ini ada yang 350 ml dan ini ada yang 600 ml dan ini mungkin ada sekitar 1,5 liter. Jadi 1,5 liter lah ya. Nah, jadi yang harus dibawa itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang panjenengan maksa pengen naruh di dalam koper itu jangan pakai yang ini. Nah, kebanyakan jemaah yang tua-tua, baik jemaah umroh atau jemaah haji itu kadang nggak paham gitu kan. Naruhnya seperti ini ya tetap ya udah jelas ditolak Bapak Ibu ya. Pada saat di bandara. Karena ini kalau udah 3 aja udah berapa kilo ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sampai dibawa yang ukuran botol besar seperti ini. Lalu ukuran yang bisa dibawa seperti apa Pak Ustadz? Nah kalau bisa Bapak Ibu bawa yang ukuran 350 ml seperti ini. Ya, Insya Allah kalau di Arab Saudi ukurannya hampir sama seperti ini Bapak Ibu, 350 ml. Nah kalau misalkan Bapak Ibu nggak nemu, sama sekali nggak nemu yang seperti ini, ya bisa bawa yang seperti ini. Tapi insya Allah nemu kok kalau untuk ukuran seperti ini. Nah ini bisa naruh di dalam koper, mohon diperhatikan.
bisa naruh di dalam koper besar itu sebanyak 4 biji, ya 4 botol seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih dari 4 botol, bisa 5, bisa 6. Nanti insya Allah saya akan kasih tahu bagaimana cara cara nyimpannya seperti apa supaya nanti ini nggak pecah. Karena kenapa dilarang benda cair itu Bapak Ibu? Ini saya pernah ikut meeting juga dengan tim-tim Garuda dulu, dikhawatirkan oleh pihak pilot itu, dikhawatirkan ini pada saat ada di mana di dalam koper takutnya pecah gitu kan. Nah, ketika pecah otomatis ini Bapak Ibu cairannya, airnya ini merambat ke kabel-kabel kecil sehingga khawatir nanti pesawatnya itu kehilangan kontak. Ini yang dikhawatirkan. Jadi takut mau landing di mana itu kan nggak bisa karena kehilangan kontak. Itu yang dikhawatirkan pilot. Sehingga di dalam penerbangan, peraturan penerbangan mau terbang kemana aja ini memang tidak diperbolehkan benda cair, ya kan? Ini sangat dilarang Bapak Ibu. Tapi nanti insya Allah saya kasih triknya, gitu kan? Baik, ini udah jelas ya. Kalau bisa cari yang ukuran 350 ml. Kalau memang nggak ada ya seperti ini boleh, nggak apa-apa. Terus bagaimana caranya sih Pak Ustadz naruhnya supaya aman, supaya lolos gitu kan. Baik, insya Allah saya akan tunjukkan. Nah, ini saya udah pegang lakban Bapak Ibu. Jadi nanti seumpama Bapak Ibu maksa ingin naruh botol air zam-zam atau pengen bawa ke Indonesia. Karena tadi udah saya jelasin bahwa yang 5 liter itu sudah dapat jatah, setiap satu jemaah dapat 5 liter. Jadi cara bawanya yang pertama supaya aman, kita lakban dulu seperti ini nih. Yuk, bisa di zoom agak dekat. Nah, cara ngelakbannya seperti ini. Jadi dirapikan dulu, ya kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa ditutup sih, ya sampai ke sini. Nah, seperti ini dilakban. Kemudian seperti ini. Itu supaya aman. Nah, supaya aman ya kan. Nah, ini aja udah aman. Cuman biar lebih aman Bapak Ibu. Nah, seperti ini cara ngelakbannya. Untuk ngelakban air zam-zam. Supaya enggak pecah. Karena yang dikhawatirkan oleh maskapai itu khawatir pecah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan udah rapi Bapak Ibu. Ya, seperti ini udah rapi banget gitu kan. Nah, sama, ini juga cara ngelakbannya seperti tadi, ya kan. Jadi tutupnya dulu, ya kan, tutupnya dulu dilakban dulu supaya rapet, nggak pecah. Kemudian ininya dilakban juga gitu kan, kulitnya ini. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa sebelum dilakban seperti ini ambil plastik kecil lah ya, kalau bisa dibungkus plastik sehingga nanti seumpama terjadi pecah di atas pesawat itu kan nggak langsung ngalir ke koper kita gitu kan. Jadi ditampung sama plastik yang tempatnya ini gitu kan, itu supaya aman gitu kan. Baik, kemudian insya Allah saya akan tunjukkan bagaimana cara naruhnya supaya aman. Nah, ini sudah ada koper di depan saya Bapak Ibu, yang insya Allah nanti saya akan tunjukkan seperti apa tips naruhnya ya kan. Jadi naruhnya itu mohon diperhatikan. Nah, ini saya kan nggak banyak baju ya kan, cuman ada kain ihram. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu supaya nanti panjenengan paham gitu kan. Nah, ini misalkan ya kan. Seumpama Bapak Ibu pengen naruh air zam-zam, taruhlah, katakanlah kain ihram Bapak misalkan nggak usah dibuang ya kan, dibawa lagi ke Indonesia. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Di samping ini buat pengaman air zam-zam ini juga banyak fadilahnya loh. Jadi banyak fadilahnya, kenapa? Karena kalau di daerah saya sendiri ini kalau ada orang meninggal itu nggak pakai kain kafan yang biasa, jadi pakai kain kafan dari kain ihram ini hal yang luar biasa, lebih-lebih nggak dicuci ya setelah pulang umroh, itu luar biasa. Jadi punya nilai faidah tersendiri atau fadilah tersendiri. Nah, ini cara naruhnya gini, ini saya contohkan aja ya. Ini misalkan kain, katakanlah kain ini kan. Nah, seumpama kain atau mungkin baju kotor Bapak Ibu, misalkan
baju atau sarung atau celana. Jadi dibungkus seperti ini, kemudian ditaruh di bagian samping seperti ini. Nah, supaya aman aja gitu kan. Kemudian nanti taruh lagi, misalkan itu di bagian samping sini. Nah, ini nanti kalau udah, misalkan ini kan 2 botol, 1, 2. Di sini bisa diisi lagi Bapak Ibu. 2 botol berarti 4 gitu kan. Kemudian ini nanti seperti ini. Nah, ditutup seperti ini. Nah, di sini juga nanti bisa diisi. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 2 udah 6, ya kan? Kemudian ditutup seperti ini supaya aman. Nah, setelah ini udah rapi semua Bapak Ibu, 6 botol. Kemudian kain ihram yang satunya, ini seumpama laki-laki loh ya. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu bareng istri, bareng suami, yang perempuan bareng suami ya lebih bagus juga gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu banyak kok kain ihram perempuan, misalkan baju atau apa gitu kan, sama teknisnya seperti ini. Kemudian setelah di sini udah 6, ya kan? Ini triknya yang supaya aman lah ibaratnya seperti itu Bapak. Nah, ini kan udah ditaruh di dalam. Nah, di sini ini Bapak Ibu masih bisa ditumpangin lagi nih. Bisa 1, 2, 3, 4. Udah, berarti 6 di bawah, 4 di atas, udah 10 botol loh Bapak Ibu. 10 botol, bayangkan. Itu kalau 350 ml kali berapa? Kali 10 berarti 3,5 liter. Masya Allah, itu nggak apa-apa gitu kan. Itu aman Bapak Ibu, cara yang aman. Nah, ini udah ditutup nih, kaos baju atau apa. Karena sekarang setiap travel itu kan bawanya koper-koper fiber seperti ini Bapak. Bukan koper kain seperti dulu. Jadi sekarang sudah fiber semua. Sehingga kalau kegencet nggak bakalan pecah ini Bapak Ibu. Insya Allah nggak bakalan pecah, ya kan. Nah, kemudian mungkin kan biasanya ada travel lagi yang travel bag yang kecil. Tas yang kecil itu juga bisa ditaruh 2 atau 3 air zam-zam seperti itu. Nah, Bapak seperti Ibu. Itu tadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk menyimpan air zam-zam di koper supaya aman. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, kalau memang mau nambah ya kan di luar yang 5 liter, itu usahakan setiap ke Masjidil Haram bawa botol kecil, bukan yang seperti ini. Ini terlalu besar ya. Jadi bawa botol yang tadi 300 ml. Itu kalau melakukan tawaf sunnah diniatkan untuk obat dari segala penyakit. Jadi botol yang isi air itu Bapak Ibu dibawa sebelum tawaf ya. Tapi tawaf sunnah loh, bukan tawaf rukun. Karena tawaf itu ada tawaf rukun, ada tawaf sunnah. Kalau rukun nggak bisa diganggu gugat. Jadi fokus sama tawafnya itu. Tapi kalau tawaf sunnah, Bapak Ibu misalkan mau tawaf dengan teman, istri atau sendiri, itu boleh isi air zam-zam. Kemudian diniatkan, ya Allah, saya mau tawaf sunnah karena Engkau, dan mudah-mudahan air zam-zam yang saya bawa ini ya Allah bisa dijadikan obat dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Putaran pertama udah selesai, tiup lagi. Seperti itu dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Ya, saya rasa paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang dari salah satu subscriber saya, kesimpulannya boleh, cuman jangan terlalu banyak, jangan terlalu overload, karena nanti ini resikonya juga ada di panjenengan, ada di Bapak Ibu ya kan. Kenapa saya bilang resikonya ada di jemaah? Karena kalau terlalu banyak, yang pertama bisa jadi barang kita dibongkar semua, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih dari dari batas maksimalnya. Misalkan 30 kilo kok ternyata 40 kilo. Jadi 1 kilo di Bandara Saudi itu dikenakan 60 rial. Tinggal kalikan aja berapa harus bayar denda. Kan sayang Bapak Ibu seperti itu. Jadi cukup membawa ya bisa 5, bisa 6, atau kalau botol kecil itu bawa 10 botol kecil, itu aman insya Allah Bapak Ibu. Ini belajar dari pengalaman saya. Jadi jawaban terakhir dari saya, boleh bawa air zam-zam tapi jangan terlalu banyak karena bisa jadi ditolak Bapak Ibu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sedikit, salah satu cara atau tips membawa air zam-zam supaya aman. Karena pertanyaannya dari jemaah masih seputar zam-zam. Karena biasanya ya maklumlah kalau orang-orang kampung, orang-orang desa, karena orang yang umroh itu bukan orang kota semua. Sekalipun itu orang kota tetap aja pengen
tambahan air zam-zam. Apa sebab? Karena biasanya kalau di daerah saya sendiri, kalau udah datang umroh, datang haji, adalah tetangga-tetangga gitu kan datang berziarah. Kan nggak enak juga datang dari Saudi, misalkan dari Tanah Suci, nggak bawa air zam-zam. Sementara air zam-zam yang jatah cuma 5 liter. Kalau dua kampung, kan nggak cukup Bapak Ibu, ya terpaksa bawa tambahan seperti itu. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.